Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Kisti Maulida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program audit laporan keuangan PT Sudumulyo Selaras Tbk per 31 Desember 2019 yang dimana untuk memenuhi tugas auditing 2 saya. Yang pertama, pendahuluan. Gambaran kantor akuntan publik. Yang pertama, sejarah kantor akuntan publik. Alinea Global itu adalah asosiasi firma akuntansi dan konsultan yang anggotanya memberikan layanan klien dengan bertukar keahlian, sumber daya, dan saran berpengalaman di berbagai industri. Alinea Global ini didirikan pada tahun 1969. Alinea Global menyediakan penghubung regional khusus dengan koneksi yang sangat luas di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. Nah, salah satu anggota Alinea Global Indonesia itu adalah Morhan dan rekan kantor akuntan publik. Morhan dan rekan KAP didirikan pada Oktober 2013 yang bertujuan untuk menjadi mitra terpercaya dengan memberikan layanan yang terbaik kepada mereka. Yang kedua itu profil ke kantor akuntan publik. Morhan dan rekan kantor akuntan publik itu merupakan sebuah kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sudumulyo Selaras Tbk. Morhan dan rekan KAP itu berdomisili di DKI Jakarta, yang dimana juga merupakan satu-satunya anggota dari Alinea Global yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga, lokasi kantor akuntan publik. Alinea Global itu terletak di North Brown Road Suite, 35 Lawrenceville, Georgia, dan anggotanya itu tersebar di berbagai negara. Salah satunya itu adalah Morhan dan rekan yang menjadi satu-satunya anggota Alinea Global, yang dimana berlokasi di Generali Tower, 8 Floor, Grand Rubina Business Park, at Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna SAIS Jakarta 12940 Indonesia. Dan untuk jumlah cabang dan partnernya, Alinea Global itu mempunyai 248 cabang yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan untuk jumlah partner itu sebanyak 4.035 yang tersebar. Selanjutnya, gambaran perusahaan yang diaudit. Sejarah perusahaannya, PT Sudumulyo Selaras Tbk atau perseroan itu adalah perusahaan transportasi pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun. Di antaranya itu adalah bahan-bahan kimia, minyak, dan gas untuk kebutuhan sektor-sektor industri. Perseroan didirikan pada tanggal 19 Januari 1993 Pada tanggal 12 Juli 2011, perseroan ini melakukan initial public offering. Lalu pada tahun 2016, perusahaan itu menambah satu anak perusahaan, yaitu PT Netro Nusa Kita, yang bergerak di bidang usaha pengangkutan minyak mentah. Nah, berikut merupakan struktur organisasi perusahaan dari PT Sudumulyo Selaras Tbk, yang dimana di atasnya itu ada Dewan Komisaris, yang dimana menaungi komite audit, lalu ada Direktur Utama, yang dimana menaungi Sekretariat Perusahaan, dan di bawahnya itu ada Direktur Operasional, Direktur Perawatan dan Perbaikan, dan Direktur Keuangan. Nah, di sini ada kepemilikan saham PT Sudumulyo Selaras Tbk. Yang pertama itu ada Chow Min Sasimto, dia itu memiliki 514.231.144 saham. Lalu ada PRA Sabri, dia itu mempunyai 205 juta saham. Lalu ada Sugiharto, dia memiliki 1.600. Lalu selanjutnya itu ada Sugiharto, dia itu mempunyai saham sebesar 168.750.000. Lalu ada Reksadana, dia mempunyai 71.428.600. Lalu ada Amelia Ritonijin, dia itu memiliki 33.750.000. Ada Jonathan Walenko, dia memiliki 187.500. Lalu ada Public, dia itu memiliki 141.877.756. Nah, di sini ada Dewan Direksi dari PT Sudumulyo Selaras Tbk, yang di sini ada direktur utamanya bernama Chow Min Sasminto, lalu ada direktur keuangannya bernama Erwin Hardianto, lalu selanjutnya itu ada direktur operasional bernama Trijanto Santoso, lalu selanjutnya ada direktur, yaitu ada yang bernama Kusyanto. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu definisi auditing.
Menurut Arens, auditing itu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada bukti audit. Nah, bukti audit itu merupakan sebuah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, itu merupakan sebuah keputusan yang penting yang harus dihadapi oleh auditor. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpul dan berapa banyak. Yang pertama itu ada prosedur audit, ada ukuran sampel, ada item yang dipilih, dan yang terakhir itu ada penempatan waktu. Nah, dalam menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari 8 kategori bukti yang luas yang disebut sebagai jenis-jenis bukti. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis bukti tersebut. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ada inspeksi, yang keempat ada prosedur analitis, lalu yang kelima itu ada wawancara, ada rekalkulasi, ada pelaksanaan ulang, dan ada observasi. Yang ketiga ada prosedur audit. Prosedur audit itu merupakan langkah-langkah yang ditempuh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Nah, kategori yang termasuk dalam prosedur audit itu adalah yang pertama ada prosedur pemahaman dan pengujian SPI atau sistem pengendalian internal. Nah, prosedur pemahaman SPI dan pengujian SPI itu ditunjukkan untuk mengukur kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Lalu ada prosedur pengujian substantif, itu merupakan pengujian kewajaran saldo akun atau asersi manajemen. Nah, pengujian pengendalian itu merupakan sebuah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah. Auditor akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung keefektifan pelaksanaan pengendalian internal. Pengujian manajemen atas pengendalian internal mungkin akan termasuk 4 jenis prosedur audit yang sama itu. Keempat jenis prosedur audit itu adalah yang pertama mengajukan pertanyaan kepada personal klien yang tepat, lalu memeriksa dokumen catatan dan laporan, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, lalu melaksanakan kembali prosedur klien. Yang kedua ini kita akan ke pembahasan. Prosedur audit perusahaan. Yang pertama, siklus penjualan dan penerimaan kas PT Sido Mulyo Selaras Tbk. Siklus penjualan dan penerimaan kas dapat disebut juga dengan siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dengan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan itu adalah entry pesanan penjualan, lalu ada pengiriman, ada penagihan, dan ada penerimaan kas. Nah, berikut merupakan diagram siklus pendapatan PT Sido Mulyo Selaras Tbk. Di sini terdapat siklus pendapatan. Nah, pelanggan itu pertama dia melakukan permintaan, lalu melakukan pesanan, lalu selanjutnya itu melakukan pembayaran di mana masuk ke dalam siklus pendapatan. Nah, untuk setorannya itu kita masukkan ke dalam bank, lalu dari bank itu kita laporkan ke dalam siklus pendapatan. Nah, untuk penjualan itu masuk ke dalam sistem buku besar dan pelaporan, sedangkan untuk komisi itu masuk ke dalam siklus manajemen sumber daya manusia ataupun penggajian. Lalu yang kedua ada siklus persediaan dan pergunaan PT Sido Mulyo Selaras Tbk. Siklus persediaan dan pergunaan itu merupakan siklus yang unik karena hubungannya itu erat dengan siklus transaksi lainnya. Nah, tujuan audit dari siklus persediaan dan pergundangan itu adalah menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar atas persediaan bahan baku, barang, dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Persediaan itu memiliki banyak bentuk yang berbeda tergantung dengan sifat bisnisnya. Nah, berikut merupakan siklus dari persediaannya. Yang pertama itu kita menerima bahan baku, lalu selanjutnya itu menaruh bahan baku di ruang penyimpanan, menempatkan bahan baku pada produksi, lalu menyimpan barang yang telah selesai di ruang penyimpanan, lalu selanjutnya itu mengirimkan barang jadi. Nah, di sini ada program audit. Prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Sido Mulyo Selaras Tbk. Dalam prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan, ada perancangan yang harus dilalui, yang dimana masing-masing itu terdiri dari 5 kelas transaksi.
Yang pertama itu ada memahami pengendalian internal penjualan, menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan, menentukan luas pengujian pengendalian, dan merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Nah, berikut merupakan prosedur audit yang dibuat untuk tujuan audit PT Sidomulyo Selaras Tbk. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dalam keterjadian. Pengendalian kuncinya yang ada itu adalah kredit itu disetujui apabila pelanggan itu telah melalui proses verifikasi kredit. Lalu penjualan itu diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan. Lalu untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa pesanan pelanggan menyangkut bukti persetujuan kredit, lalu memeriksa tanggal di mana perusahaan itu berketetapan untuk membeli atau menjual. Lalu selanjutnya itu ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Itu dia mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu di sini ada transaksi penjualan yang telah dicatat atau kelengkapan. Untuk panggilan kuncinya itu dokumen pengiriman dipranomori dan diperhitungkan. Lalu untuk pengujian pengendalian itu memeriksa urutan dokumen. Lalu untuk pengujian substantif atau transaksinya itu menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya itu telah dimasukkan. Lalu selanjutnya ada keakuratan pengendaliannya itu penjualan diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan, lalu laporan itu dikirimkan kepada pelanggan setiap bulan. Untuk pengujian pengendalian itu memeriksa tanggal di mana perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual, lalu mengamati apakah laporan bulanan itu telah dikirimkan. Untuk pengujian substantif atas transaksinya itu menelusuri dokumen yang telah dipilih. Lalu selanjutnya itu ada posting dan ikhtisar. Untuk pengendalian kuncinya itu komputer itu secara otomatis akan memposting transaksi ke file induk, piutang usaha, dan buku besar. Lalu untuk pengujian pengendalian itu memeriksa bukti bahwa file induk itu telah direkonsiliasi. Lalu untuk pengujian substantifnya itu menelusuri faktur. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi, itu pengendalian kunci yang adanya itu ada klasifikasi dan akun diverifikasi secara internal. Lalu untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Untuk pengujian substantif atau transaksi penjualan itu memeriksa salina faktur. Lalu yang kedua itu ada prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas PT Sidomulyo Selaras Tbk. Nah, dalam merancang pengujian pengendalian itu, kas itu menggunakan metodologi yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, tetapi dia itu mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor itu mengikuti proses yang pertama itu menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit, lalu merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian, lalu merancang pengujian substantif dan transaksi untuk menguji salah satu moneter bagi setiap tujuan. Nah, berikut merupakan prosedur audit yang dibuat untuk tujuan audit PT Sidomulyo Selaras Tbk. Dan berikut juga. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat dari ini adalah pada perusahaan PT Sidomulyo Selaras Tbk itu terdapat siklus penjualan dan penerimaan kas yang dimana siklus ini itu telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, perkiraan-perkiraan utama yang terdapat pada siklus penjualan dan penerimaan kas. Untuk siklus persediaan dan pergudangan pada PT Sidomulyo Selaras Tbk atau penjualan dalam perusahaan tersebar dalam laporan keuangan. Siklus persediaan dan pergudangan pada PT Sidomulyo Selaras Tbk saling terkait satu sama lainnya. Beberapa bagian dari audit ini sangat efektif apabila diuji secara bersamaan. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.